Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya. Kali pertama, saya tahu namanya Tamara Pertamina dari sebuah karya performance yang dia tampilkan dalam sebuah pameran di Taman Ismail Marzuki atau TIM, Jakarta. Dia datang dengan memakai cadar warna hitam dan dalam performance itu dia menuliskan Bismillah di atas balok es batu secara berulang. Tapi namanya sudah berubah, hanya Tamara dengan 2 R yang mengidentifikasi dirinya as a human. Dia seorang seniman performance yang karya-karyanya kalau saya pribadi sih ngelihatnya banyak ngomongin perkara identitas dan singgungannya. Gak cuma itu, Tamara juga punya vokal grup Amuba namanya. Ini kali saya bakal ngobrol bareng Tamara dengan 2 R, perkara karya-karyanya, pengalaman hidupnya, juga perkara love life-nya. Sebagai catatan buat pendengar, dalam episode ini mengandung konten atau bahasa dewasa. Jadi kalau belum 18 tahun ke atas, segera matikan atau pindah ke episode yang lainnya. Anda mendengarkan Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Tamara Pertamina. Kagak ada Pertaminanya. Kenapa ditinggalin tuh Pertamina? Ternyata nama itu jadi beban buat gue sendiri. Karena dulunya kan milih nama Tamara Pertamina. Gue mempersilahkan diri gue untuk dieksploitasi habis-habisan oleh siapapun. Kayak pengen ngasih manfaat ke banyak orang dan berusaha membahagiakan banyak orang. Tapi ternyata itu malah bakar diri gue sendiri dan gak baik jadinya. Jadi gue harus melepaskan Pertaminanya itu. Jadi Tamara aja sekarang. Soalnya gue pertama kali lihat performance lo 2016 kalau nggak salah di tim waktu itu, yang lo nulis di es batu. Nah, lo datang kan pakai hijab gitu-gitu. Cadar dong. Cadar ya kan. Somehow ngingetin gue pernah waktu kuliah ngundang Sunia, orang Jogja juga, trans juga. Sunia Solo kayaknya bukan. Solo Jogja. ya. Solo. Yang sempat nulis jangan lepas jilbabku. Dia juga punya bisnis batik. Ada singgungannya antara di karya lo yang itu ya. Ada singgungan antara identitas lo dan agama lo gitu-gitu nggak sih? Itu kan sebenarnya gue lagi ngomongin soal identitas. Buat gue identitas itu harus inklusif di luar sama eksklusif di dalam gitu. Nah, sama halnya kayak es, bentuknya bakalan es kalau dia ditaruh di freezer. Tapi kalau dia ditaruh di benda apapun ya dia akan mengikuti ruang yang es itu di mana ditaruh gitu, akan cair aja. Buat gue identitas baiknya atau bijaksananya seperti itu. Jadi nggak memaksakan identitas gue di lingkungan manapun gitu. Ya cair aja dan nggak penting juga woro-woro ke semua orang. Hey, nama gue Tamara, gue waria gitu kan. Nggak penting juga. Nah, kalau misalnya kaitannya dengan hijab, ngomongin soal diskriminasi juga sebenarnya. Kayak orang kan kalau identitas yang dianggap minoritas terus gampang banget didiskriminasi sama orang mayoritas sebenarnya. Nah, gue ngerasa bahwa gue juga bagian dari pelaku yang seringkali mendiskriminasi orang-orang yang pakai cadar itu. Awal-awal gue kayak, itu semut hitam ngapain ya gitu-gitu. Jadi kayak nampar diri gue sendiri sih performance itu sebenarnya. Kayak kesadaran itu baru terbangun tahun 2016 itu ya yang di tim. Kadang juga minoritas juga ya, katakanlah tadi orang-orang berhijab gitu. Mereka juga nggak sadar juga melakukan hal yang serupa, katakanlah terhadap orang-orang yang mengidentifikasikan sebagai LGBT gitu, lantaran alasan keagamaan gitu kan mereka mendiskriminasi gitu. Kalau lu sendiri ngelihatnya kayak gimana? Itu di performance itu juga gue jawab kayak pas awal-awal kan gue pakai cadar, pakai jilbab lengkap tertutup semua. Tapi kan gue ada statement yang mana ngasih ke orang-orang yang nonton waktu itu, ini nggak fit di gue gitu, ini nggak cocok di gue dan gue nggak nyaman dengan ini. Akhirnya gue lepas gitu. Nah, jadi menurut gue identitas apapun itu ya nggak bisa lo paksain ke orang lain gitu. Dan balik lagi ke tadi, identitas itu ya buat gue pribadi harus baiknya inklusif di luar, eksklusif di dalam gitu. Yang waktu itu lo tulis Bismillah aja, karena hal baik selalu katanya kalau dalam Islam kan harus mengawali apapun dengan kalimat Bismillah, dan isinya kan pujian-pujian dan baik sekali kan artinya. Jadi kalau misalnya lo berpatokan ke situ, harapan gue ya baiknya jauh dari hal-hal yang bersifat menyakiti orang lain, menyinggung orang
orang lain gitu, terlebih bertindak diskriminatif terhadap orang lain gitu, atau terhadap identitas gender yang berbeda atau identitas apapun yang berbeda gitu. Tapi kalau lo mengidentifikasikan diri lo sebagai apa, trans kah? Dari 2000 kapan ya, gue 2012 ada statement di YouTube, my gender is human gitu. Tapi kemudian itu juga progress. Ya gue manusia dan nama gue Tamara gitu. Kalau misalnya orang mengidentifikasi gue waria, nggak jadi masalah juga gitu. Toh mereka juga punya alasan kenapa gue diidentifikasikan sebagai waria gitu. Karena mungkin ekspresi gender gue nampak seperti perempuan gitu, atau apapun itu gitu. Atau gue misalnya dianggap gay juga, gue nggak jadi masalah. Buat gue hal-hal kayak gitu udah kelar gitu. Karena itu tadi gue udah punya ruang eksklusif sendiri atas identitas gue gitu, dan gak perlu keluar-keluar ke orang-orang. Kalau misalnya pas gue memposisikan di masyarakat, itu kan jadi inklusif banget ya. Jadi terserah masyarakat mau lihat gue kayak gimana dan mau mengidentifikasi gue seperti apa atau siapa gitu. Tapi lo nggak ngelihat sebutan waria itu sebagai satu sebutan yang ofensif? Enggak, kan itu balik lagi ke individunya. Gue nggak mewakili komunitas kan. Tapi kalau misalnya gue dianggap merepresentasikan komunitas waria, itu kan juga balik lagi ke orang. Itu kan anggapan orang. Gue nggak berusaha ke situ gitu. Kalau misalnya praktik-praktik kerja gue melibatkan teman-teman komunitas, ya itu karena gue punya keterlibatan secara personal aja dengan mereka. Gue lahir dari komunitas juga gitu, terutama di Jogja ya. Kan yang membesarkan dan mendidik gue seperti sekarang itu kan karena salah satunya ada andil teman-teman waria di sana, mami-mamihan gue juga gitu. Kebetulan dapat mami-mamihan yang rasional banget gitu. Apa-apa selalu dirasionalkan, dan ngedidik gue tuh bener-bener keras banget. Namanya Sukma Barata. Dipanggilnya Mamit. Aslinya Tasikmalaya kan? Terus nyampe Jogja. Gimana ceritanya nyampe Jogja? Gue ceritanya nyampe Jogja ditipu sama om gue tuh yang bangsat. Semoga anak-anaknya denger ya. Tapi gue udah gak ada dendam sebenarnya, gue udah memaafkan itu semua. Jadi di keluarga besar kan biasanya ada acara kumpul keluarga tiap lebaran ya. Nah pas kumpul-kumpul gitu kan biasanya ditanya, kamu dari keturunan siapa, anaknya siapa, anak keberapa, bla 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 bla, terus aktivitasnya apa? Ya gue gak kuliah, gue baru selesai SMA. Terus om gue langsung yang, kamu kuliah aja, mau kuliah di mana? Om yang bakalan bantuin biaya bla bla segala macam katanya. Terus ngasih tahu gue pengen ke UGM karena satu-satunya universitas yang gue tahu waktu itu UGM gitu, karena gue pernah lihat UGM di TV. Terus ya udah memberanikan diri ke Jogja, dan lucu banget waktu itu ke Jogja tahun 2008 ya, minjem duit sama temen di pondok pesantren. Ngasal aja daftar bla 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 bla. Nyampe sana SMS dulu masih mahal banget ya, ke Jeddah lagi kan. Udah kehabisan duit, terus udah nggak bisa SMS, ya ngegelandang aja di Jogja. Terus akhirnya ya kerja sana sini, berusaha dulu sempat kerja di Alfamart. Ijazah gue juga masih ditahan di Alfamart. Sampai sekarang. Gaji pertama gue nggak dapet waktu itu kan pas Gunung Merapi meletus ya. Gue ditaruh di Alfamart daerah Magelang kalau nggak salah. Terus gue ketakutan waktu itu ya, lari terus berusaha ngurus ke DC yang di Klaten, nggak bisa dibalikin ijazahnya. Ya udahlah, toh gue pikir juga gue nggak butuh ijazah buat cari kerjaan gitu. Gue bisa menciptakan pekerjaan itu sendiri. Tapi lu sekarang kuliah kan? Sekarang kuliah karena saya dikasih beasiswa oleh Kakak Prisia Nasution. Oh, temennya seleb ya? Temennya seleb. Dikuliahin nama doi sama dibantu beberapa teman waktu itu pas awal-awal masuk karena biayanya gede banget kan. Sempet mondok berarti? Gue mondok pesantren dulu di Tasik. Dari kecil kan udah ditaruh di pondok. Oke, nah makanya itu sudah punya kesadaran akan identitas lo sejak kapan sih? Dan kemudian itu sempat semacam ada pertentangan karena lo pondok pesantren gitu. Awal-awal gue nggak tahu ya, karena nggak ada bahasan itu dan nggak pernah merasa teredukasi baik di sekolah formal ataupun di pesantren. Kalau di pesantren kan paling cuma ada bahasan soal khunsa dan mukhonas ya, ataupun dalil-dalil yang ngejelasin atau yang di ayat Al-Quran Allah membenci umatnya yang menyerupai perempuan, begitupun sebaliknya gitu, laki-laki yang menyerupai perempuan begitupun sebaliknya. Nah gue kan juga nggak kepikiran bahwa gue bagian dari orang-orang yang dilaknat oleh Allah itu gitu kan, nggak ngerti gitu. Cuman biasanya kalau gue di pondok pesantren ya suka iseng-iseng aja ngeliatin titit-titit temen-temen gitu-gitu kan kayak, dan gue nggak tahu kalau itu merupakan ketertarikan seksual gitu, bener-bener nggak ngerti ya, natural aja. Nah gue malah sadarnya tuh pas jadi pekerja seks di Jakarta. Dulu kan nongkrong di Atrium Plaza ya, di Senen, Aston Atrium, gue masih inget banget. Itu cuma disenyumin sama om-om, terus gue senyum balik. Nah gue gak ngerti kalau itu ternyata budaya transaksi pekerja seks di sana gitu. Terus gue disamperin, diajakin ngobrol, diajakin nonton, kok punya gue diisepin, dipegang-pegang gitu kan. Awal-awal risih, geli, tapi mau gimana. Terus abis itu kayak pertama kali ngerasain gitu, dan lo kok gini sih, geli-geli merinding tapi sampai keringetan, tapi kok ada sensasi yang gimana. Terus keluar dari situ gue dikasih duit. Loh kok dikasih duit? Udah enak dikasih duit ya. Itu kan jadi pola baru yang ya gue balik lagi gitu. Kalau ada orang yang senyum ya gue senyum balik.
Terus diajakin gituan lagi, dikasih duit lagi, oh ya udah gitu. Bahkan di posisi itu pun gue nggak ngerti kalau itu bagian dari transaksi seksual gitu. Gue nggak ngerti bahwa itu adalah sebuah profesi gitu kan. Ya buat gue ya seneng-seneng aja di kampung gitu kan. Tiap balik dari Jakarta gue bisa beli sepatu baru, bisa beli baju baru gitu-gitulah. Anak kampung banget gitu. Yang mimpinya sederhana cuma pengen beli sepatu baru. Itu berapa lama waktu itu? Sampai gue lulus SMA terus ke Jogja kan, merantau ke Jogja. Karena kan gue bandel banget ya dari SD. Kalau SMA di Jakarta? SMA enggak di Tasik. Nah kan? itu baru gue mau cerita kalau gue bandel banget. Jadi dari SMP gue udah sering bolos jalan tiba-tiba kemana. Karena dulu kan tiket kereta nggak perlu beli gitu, bisa jadi penumpang ilegal. Bener. Zaman di umur gue ya, kalau sekarang udah ketat banget. Ujuk-ujuk tuh pas SMA juga lari ke Madura sampai gue dikeluarin dari sekolah gitu. Dan sebulan. Dan itu pertama kali gue ngamen. Kagak ngerti. Berantem aja sama keluarga di rumah terus gue kabur gitu. Sampai sebulan di Madura, balik lagi dikeluarin terus pindah ke Madrasah Aliyah. Nah di situ kan gue ngerasa kayak anak yang dianggap pinter yang masuk ke sekolah pembuangan. Jadi makin enak aja gue bertingkah gitu. Yang penting nilai gue nggak jeblok. Hilir mudik aja ya, Tasik Jakarta. Terus kan juga kebetulan punya kakak di Bekasi, di Parung Panjang. Enak lah zaman dulu hidupnya, bandel-bandel gimana gitu. Sempet juga gue bawa sekoper sabu dari Jakarta ke Lombok. Lu bayangin. Dan itu gue nggak ngerti kalau itu sabu. Cuman dititipin orang gitu. Bukan dititipin. Jadi ada gay namanya Pak Haji Ahmad. Pak Haji. Gue lagi dalam situasi labil, ditawarin banyak duit. Dan koper pertama tuh diliatin duit kepokan kan. Terus kayak langsung hijau gitu mata. Terus diajakin sama dia. Waktu itu gue inget banget naik kereta, terus naik kapal. Nah di kapal tuh kan gue dipakai juga sama dia. Nyampe di Lombok, gue inget banget karena harus BAP di sana kan. Karena gue laporin gitu. Pas gue tahu itu sabu, gue disuruh nganter kemana. Gue nggak mau gitu. Gue bawa kopernya ke kantor polisi. Kantor polisi langsung gerbek, ditanya kan di mana tempatnya. Nah, digerbek langsung semuanya, ternyata mafia sabu lumayan gede gitu. Kenapa gue jadi ngomongin gini kan? Mengancam gue juga. Itu pengalaman tolol gue waktu masih muda gitu, kayak aduh ada aja kelakuannya. Sampai ditahan sebulan kayak, terus baru dibalikin ke Jogja karena harus ikut sidang di pengadilan kan, harus sumpah BAP. Ingat banget dulu gue bukan ditaruh di tempat tinggal gitu ya. Di rumahnya Pak Ida Agus Subali. Baik banget, sampai dibeliin tiket pesawat bolak-balik, sampai dianggap anak gitu-gitu kan. Senang. Kan lo dididik sebagai seorang muslim yang taat itu kan ya. Muslimah. Itu kalau sekarang gitu tetap lo nganggap itu bagian dari identitas lo. Iya dong, mau nggak mau itu tetap jadi bagian identitas gue, karena kan Islam yang gue kenal mau di lingkungan rumah ataupun di lingkungan pesantren bukan Islam yang menghakimi gitu. Kami hanya menyampaikan yang gue tangkap ya dari zaman gue mondok di pesantren, hanya menyampaikan aja tapi tidak melakukan paksaan gitu. Beda sama sekarang kan, kesannya tuh yang ulama-ulama mau di TV ataupun yang ceramah di masjid-masjid kan kayaknya teriak-teriak, maksa banget gitu. Religiositas buat lo kayak gimana sih, Tam? Religiusitas. Nah itu gue nggak ngerti ya, karena kalau misalnya ngomongin agama dengan hal yang religi, buat gue juga itu sesuatu yang bukan berbeda juga ya, saling terkait sebenarnya. Cuma kalau religi ya gue lebih ke konsep Islam yang soal habluminallah sama habluminanas gitu. Berhubungan baik dengan Tuhan itu kan sangat private sekali, orang nggak bisa menebak-nebak gitu. Meskipun gue rajin sholat, tapi ternyata dalam sholat gue cuman kayak yoga doang gitu, cuma gerak-gerak doang, ya ngapain juga gitu. Yang gue jaga ya habluminanas gitu. Berbuat baik sama sesama manusia aja udah. Gue kan taunya lo sebagai seniman gitu. Bukan sebagai waria. Iya kan, sebagai seniman gitu. Awalnya terjun ke dunia seni, itu terlibat di dalam komunitas itu kayak gimana dulu lo? Komunitas seni nih, ada Mbak Grace Sampo. Grace Sampo dia mengkuratori satu project namanya Makci Project yang diinisiasi oleh 3 seniman perempuan. Di dalamnya ada Jimmy Ong, Lasita Situmorang, sama Ferial Afif. Jadi tahun 2011 apa 12 gitu mereka bekerja sama seluruh komunitas waria di Yogyakarta. Salah satunya gue ada di situ gitu. Dan gue ngerasa punya ketertarikan aja saat dengar banyak istilah yang gue gak ngerti gitu, dan gak pernah malu buat nanya ini artinya apa sampai akhirnya mereka puyeng sendiri dan googling sih Tam, katanya googling sih Tam. Oke. Terus kayak ya lucu aja, maksud gue kayak kok jadi seniman gampang ya, cuma bikin ini gitu. Kayaknya gue juga bisa deh. Terlebih itu pas pikiran itu tuh nongol pas gue ada salah satu programnya Makci Project yang studio visit kan, jadi datengin studio seniman. Loh kok gitu doang, kayaknya gue bisa deh. Ini barang apa gitu-gini doang seni gitu.
Nah dari situ mulai punya ketertarikan, mulai belajar bla 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 bla. Nah terus ya pas lagi minum-minum nggak ketemu sih, ada namanya Mas Bagus Waskito, dia di lantai bawah, gue di lantai atas. Nah denger suara bencong gue yang membahana, tiba-tiba Mbak kamu mau nggak katanya ikutan performance. Performance apaan tuh? Ada embel-embel artnya lagi. Ini dari situ terus gue mulai ngeberaniin diri buat ikutan apa sih performance art gitu. Waktu itu pertama kali di Pasar Sarjana Isi pas penebangan pohon dan mahasiswa pada protes gitu karena lingkungan kampus jadi gersang. Ya di situ gue mulai dikenal, ada waria jadi seniman. Performance kayak gimana yang lo tampilin? Performance gue cuma minta dililit sama kawat, terus di treatment sama seperti kayu yang ditebang gitu. Gue minta dilempar ke tumpukan kayu dan sama audience. Dan kayu-kayunya itu kan dibakar ya, gue juga minta dibakar, tapi nggak dibakar beneran, cuma asap-asapnya doang. Cuman ya lama banget gue di bawah terik matahari dan gue nggak ngerti kapan harus selesai gitu. Jadi gue ya udah. Marina Abramovic kalah itu ya, daya tahan gitu. Gue ngerasa selesai itu pas udah nggak ada orang yang motoin lagi gitu, dan nggak ada audiens. Oh mungkin ini udah kelar kali ya, karena kan nggak ngerti gitu aturan-aturan atau apa gitu dalam performance saat gue nggak ngerti harus gimana gitu. Gue cuma memposisikan diri sebagai kayu aja, dan gue naruh gunting di atas dada dan gue minta ke orang-orang potong rambutku dong. Waktu itu rambut gue kan sepantatnya, nah nggak ada orang yang mau motong gitu. Buat gue begitupun pohon gitu, dia punya hak juga untuk hidup selama itu nggak mengganggu. Apalagi pohon kan sebenarnya memberikan banyak manfaat terhadap manusia gitu. Terus audiens pas gue tanya kenapa nggak mau potong rambut gue, ya kan lu manusia bukan pohon katanya. Itu berarti yang lo bawa gerobak itu berarti sesudah performance itu kan? Sesudah kan, itu ya? Tahun 2017 kayaknya, 2017 sampai 17 nih kalau nggak salah, yang Crispum Sperm Bank. Jualan sperma itu, Daud. Gila. Di Jogja bawa gituan orang ngerti gak sih? Karena gue menghindari orang untuk mengerti itu apa, jadi teksnya gue pakai bahasa Inggris kan. Dan itu kebetulan pas ada eventnya Art Jog, jadi gue di depan pintu gerbang masuk ke JNM, di luar di pinggir jalan gitu, gue tarik dan gue ngajak dua orang teman waria juga gitu. Itu sebenarnya lebih ke ngomongin kayak perempuan-perempuan yang single fighter yang pengen jadi ibu tapi nggak mau punya suami atau nggak mau punya pasangan laki-laki, kan masih kenceng banget diskriminasinya ya. Nah gue lagi berusaha ngomongin itu. Sama kalau di Science gue berusaha ngomongin kemungkinan untuk waria bisa hamil gitu. Di luar itu kan jadi panjang, performance-nya jadi panjang gitu. Terus sempet juga dipamerin di mana gue lupa ya. Tapi gue lupa karena gue nggak datang masalahnya, cuman karyanya doang yang berangkat gitu. Video sama foto. Terus di diskusinya itu ditanya apakah ini harus dipertahankan atau harus dibakar gitu, karena kan itu katanya sih bukan mengganggu ya, maksud gue kayak ya gimana ceritanya lu mau menciptakan populasi waria gitu, menciptakan populasi trans itu dengan sperma itu, karena kan katanya bisa dikotak-katik kan. Gue performance itu gue nggak kerja sendirian gitu, gue kerja sama antropolog dari Amerika, terus bekerja sama biohacker yang gue juga nggak ngerti cara-cara kerja mereka gitu. Karena ada satu seniman yang berhasil ngehack DNA-nya gitu, dia positif HIV tapi dia berhasil mengobati dirinya sendiri tanpa bantuan obat gitu, tanpa ARV ya, antiretroviral virus. Lucu-lucu pokoknya, dan gue kaget, gila ya Science sampai segininya. Dan itu dipakai di seni gitu kan. Karya-karya lo kebanyakan kan memang kalau gue lihat nih ya, ngomongin soal identitas, diskriminasi gitu-gitu ya. Kalau gue nyebutnya lo masuk di spektrum LGBTIQ+ gitu, oke nggak sih? Atau suara-suara kayak gitu kan jarang gitu di dunia seni, apalagi di Indonesia gitu. Oke aja sih gue kalau ngelihatnya gitu. Cukup ada tempatnya nggak sih? Atau lo ngerasa mungkin biar dibilang inklusif, ada representasi gitu, lo yang diajak gitu? Awal-awal gue juga sempat mikir kayak gitu, merasa dieksploitasi oleh orang-orang yang ngajak, tapi gue juga ngerasa bahwa gue menikmati itu juga gitu. Gue merasa dikasih ruang, gue merasa dikasih panggung gitu, gue merasa dikasih tempat. Nah, tanpa gue memikirkan kapasitas gue pribadi gitu. Makanya gue sempat istirahat dulu, terus kuliah. Jadi ningkatin kapasitasnya dulu deh gitu, kayaknya lu belum layak deh. Kuliah dan sekarang lagi bikin penelitian ya, lagi riset soal sejarah waria di NKRI. Yang udah lo temuin apa aja Tam? Yang baru kelar baru di Sulawesi Selatan, yang komunitas Bisu. Oke. Itu ada film dokumenternya, lo bikin dokumenter? Ada baru di screening di mana, Ruang Selatan. Kan sebenarnya ada sejarah panjang gitu. Kalau gue karena gue dari Jawa Timur dan
keluarga gue sering undang ludruk dan sebagainya gitu, cukup familiar lah dengan komunitas waria gitu kan. Biasanya di ludruk kan ada entah itu jadi sindennya atau bahkan ada yang ini juga ya, prostitusi juga kan biasanya ngikut di sana. Ya nggak sih? Ada transaksi seksual. Soal penerimaan orang gitu, sebenarnya itu kan sudah ada gitu. Dulu waktu gue kecil, gue ngingetnya sih orang biasa-biasa aja gitu, nggak pernah ada masalah gitu kan. Kalau sekarang ada pergeseran gitu nggak sih, Tam? Iya jelas dong, makanya kan persekusi banyak terjadi di mana-mana, termasuk salah satunya di Jogja tahun 2016 gitu. Makanya gue pribadi ngerasa penting untuk menggali ulang sejarah itu gitu. Mungkin orang lupa atau mungkin orang emang nggak paham gitu-gitu. Kalau di budaya populer penelitian lu sampai ke sana nggak sih, di film atau musik bahkan gitu ya di Indonesia? Belum, kayaknya gue kalau ke ranah situ gue lebih fokus ke sejarahnya aja dulu gitu. Kalau sejarahnya udah kelar, semua fakta-faktanya udah gue dapetin, baru kan gue lempar ke masyarakat. Nah setelah itu mungkin gue baru bisa ngerjain hal lain. Tapi sejarah itu ada kurun waktunya kalau lo ngasih pagernya di penelitian lo tahun berapa? Ada dong. Kayak misalnya kalau contohnya kalau bisu yang kemarin di Sulawesi, ternyata Islam tuh punya andil besar ya dalam persoalan sejarah waria di Indonesia gitu. Kayak komunitas bisu itu sendiri kan tahun 1965 mereka dapat kekerasan yang sangat luar biasa dari DITII gitu. Bahkan sampai dibunuh, sampai kepala dipenggal dan dibawa keliling kota Bone waktu itu. Terus mereka pada kocar-kacir, sebagian juga menyelamatkan diri dan bersembunyi di gua-gua di hutan gitu-gitu. Terus tahun 1983 juga ada operasi susulan namanya Operasi Toba gitu. Jadi mereka menyebarkan isu ke masyarakat, barang siapa yang melihat calabai, calalai ataupun bisu, mereka nggak akan diterima ibadahnya selama 30 hari 30 malam. Gitu. Itu kan ngeri banget ya. Kayak minum alkohol. Minum alkohol itu juga cuma setetes. Makanya itu. Gila. Coba bayangin sebotol, seumur hidup nggak diterima loh. Padahal kan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurah, Maha Pemaaf. Kok manusia ujung-ujung ngambil posisi Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh. 80-an atau bahkan 90-an trans kan ada Dorce dan cukup populer gitu, dan dia ada banyak film gitu ya. Itu juga cukup ngebantu orang nggak sih untuk lebih ngasih pemahaman gitu? Ngebantu mungkin enggak ya. Yang bisa ngebantu kan sebenarnya Dorce-nya sendiri gitu. Kalau Dorce mau mengeluarkan statement, mau ngomongin soal sejarah, mau ngomongin soal kehidupan teman-teman LGBT dulu dan sekarang, mungkin itu bisa ngebantu gitu. Tapi kan persoalannya Dorce-nya mau nggak ngambil posisi itu, itu aja gitu. Mungkin juga dia lupa kalau dulu pas dia memutuskan untuk operasi kelamin juga bikin geger se-Indonesia kan. Nah, mungkin juga dia lupa bahwa dia pernah sangat mati-matian untuk memperjuangkan dirinya gitu. Dan itu pilihan hidup orang. Kita juga nggak bisa memaksakan bantuin dong bikin statement dong bla bla bla, yang nggak juga. Semua orang kan punya hak untuk ya dengan kehidupannya masing-masing. Gak bisa mengharapkan ya, emang kesetaraan itu memang harus diperjuangkan gitu, bukan dituntut atau diminta gitu. Memang harus datang dari diri pribadinya itu sendiri gitu. Bahkan kita gak bisa mengandalkan komunitas. Kalau Amuba itu bagian dari perjuangan lo atau enggak sih? Girl band gitu. Bukan girl band Uyeng. Itu vokal grup aja. Karena kami kan juga gak bisa main instrumen kecuali ecek sama bass betot gitu. Kalau dibilang bagian dari pergerakan, iya itu bagian dari pergerakan gitu. Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita juga bisa kok ada di kancah permusikan Indonesia gitu. Ya kayak gue aku banget kesan. Nggak, maksudnya kayak si profesi atau skill itu kan nggak ngelihat gender dan nggak punya gender gitu. Sebenarnya apapun bisa lo lakuin kalau emang lo mau belajar gitu. Dan gue selalu ingat omongannya Grace Sambo lah, balik lagi ke Grace Sambo. Pas awal-awal gue masuk di Maci Project, dia selalu bilang, gue nggak percaya bakat gitu. Orang bisa melakukan apapun, bisa belajar apapun kalau emang mau gitu. Bakat itu nggak ada. Dari situ gue ngerasa kepecut banget, kepancing banget gitu buat ya emang bener sih. Tapi perform cukup reguler gak sih di Jogja kalian? Amuba? Iya. Enggak. Lagi break aja dulu. Lagi nyiapin buat launching mini album, sama pengen bikin video klip buat single What Is Religion sebenarnya. Cuman kan karena dari awal gue menginisiasi Amuba semuanya pro bono, dan untuk lanjut ke tahap berikutnya orang-orang udah mulai pada sibuk dengan kerjaannya masing-masing, jadi agak susah juga untuk menyatukan semua orang-orang yang bantu Amuba dalam satu waktu gitu. Jadi nunggu ini selesai dulu, ternyata yang ini udah kerja ke sana, udah lari ke sana, jadi lumayan rumit. Tapi kalau secara musik
gitu Amuba bakalan kayak gimana sih musiknya? Bukan nggak punya ya, maksud gue kayak ngalir aja gitu. Gue nggak mau nentuin musiknya bakalan jadi jazz atau misalnya jadi pop yang selalu ramai di Indonesia gitu. Enggak, mungkin kedepannya malah bisa kosidahan gitu. Asik. Lo harus makan di nasi daria mungkin dulu. Nasi daria? Lo nggak tahu ya? Nggak tahu apa tuh nasi daria. Kalau daria yang Lengger Lanang gue tahu yang di Banyumas. Itu grup kosidahan paling top itu. Astaga, yang Manggadir itu bukan sih? Semarang kalau nggak salah. Semarang. Oh, iya. yang ini ya, apa yang bom atom kau ledakan itu bukan sih? Iya kayaknya deh, bener. Bisa mungkin bisa kolaborasi. Single pertama lo kan What is Religion. Emang pesan-pesan sosial itu atau nulis, kan sekarang lagi hype banget lagu-lagu cinta menye-menye itu. Biar banyak followernya atau yang dengerin. Astaga, banyak follower. Banyak follower tapi edukasinya gak sampai, sama aja bohong. Asik. Nggak, maksud gue kan kita heboh banget ya, merasa agama satu lebih baik dan lebih benar daripada agama yang lainnya gitu. Terus banyak banget tudingan soal agama import lah, bla bla segala macam lah. Kayak hello gitu kan. Lu bersyukur aja karena agama lu difasilitasi oleh negara gitu. Kalau ngomongin agama asli atau kepercayaan asli ya tiap daerah punya kepercayaannya masing-masing gitu. Kalau ngomongin agama yang diakui oleh negara ya semuanya import gitu. Bukan agama lokal gitu atau bukan kepercayaan lokal gitu. Dan bingung aja gue kalau misalnya satu orang merasa agamanya paling bener, kenapa nggak perang aja sih antar agama gitu, nggak usah ngelibatin elemen-elemen yang lain gitu, lu aja sama tetangga lu gitu. Berabe jadinya nanti Iya kan kayak zaman dulu kan. Kita hidup bukan di zaman berkuda, berenang, memanah kan, gitu. Arab hancur gara-gara kan perang nah, gitu kan. Gak usah mau dicekoki sama hal-hal yang merugikan deh gitu. Dan orang-orang juga harapannya tuh punya kesadaran bahwa Indonesia itu negara yang jadi Indonesia karena berbagai macam latar belakang gitu. Jangan lupain Bhinneka Tunggal Ika deh gitu. Kita ngomongin soal hal yang lebih ringan. Tadi karena kita nyebut cinta, kalau dating life lo gimana? Persoalan itu. Departemen itu gimana? Ya gitu ya, Bo. Kalau misalnya sukses di karir, kayak depan percintaannya hancur. Merasa banget sukses. Oh ya kan panggung lo udah di mana-mana gitu kan. Astaga, amin. Enggak, percintaan gue tuh kayak aduh, udahlah gue. Enggak, sekarang tuh posisinya kayak udah mau diem aja deh, enggak mau nyari. Kan lo banyak ketemu Capek. orang juga kan? Iya, ketemu orang banyak, tapi kan mereka juga selalu liatnya, Tamara bla bla bla, kadang sungkan, kadang ragu kayak aduh, aku tuh terbuka banget gitu. Selama kita ngobrol nyambung, oke. Tapi kalau 5 menit pertama udah nggak nyambung ya maaf. Tapi nyoba-nyoba aplikasi-aplikasi gitu nggak sih? Gue nyoba Tinder dong seminggu yang lalu. Cukup beruntung. How's your luck, Ben? Nggak sama sekali. Maksudnya kayak nggak bisa. Kayak semuanya tuh jadinya ya nggak ngerti. Mungkin balik ke diri gue pribadi juga kan. Gue kalau ngomongin soal selangkangan kan suka yang heboh gitu. Mungkin orang juga mikirnya Tamara cuma selangkangan doang. Padahal kayak aduh, gue di kehidupan percintaan gue yang sebelumnya tuh sampai berdarah-darah tuh sama laki gitu. Sayang aja bokap. Literally atau beneran kayak emak gue tuh sampai menitiskan air mata pas si mantan gue, nggak mau nyebutin namanya karena dia udah punya kehidupan yang lain dengan perempuan gitu kan. Kayak emak gue kaget gitu sampai mewek-mewek. Menantu gue yang laki-laki aja nggak pernah nge-treat anak-anak perempuannya kayak mantan gue nge-treat gue pas di rumah sakit, yang beber ngelapin darah kan udah keluar dari pori-pori ya waktu itu karena kena DB. Terus dokter bilang ya udah diambang kematian, trombositnya cuma tinggal 6. Ya emang udah harusnya lewat. Si mantan itu tuh yang benar-benar ngerawat segala macam, sampai nyebokin, sampai mau pipis dikasih pit spot ya. Pit spot. Ya itulah, gue gak ngerti. Yang bener jagain. Terus dulu kan masih, ya sekarang juga masih ngekos itu. Pas emak gue datang kan, terus kemudian tidur bertiga gitu-gitu, yang makan bareng-bareng. Ya emak gue akhirnya kan lihat gitu bahwa hubungan homoseksual itu ya sama aja kayak hubungan apa orang-orang hetero pada umumnya gitu. Kami saling menyayangi, saling melengkapi, saling membantu gitu. Bukan melulu soal lobsil gitu dengan titit. Sedih. Atau jangan-jangan lo sekarang belum bisa move on gitu ya?
Itu bisa jadi karena mau nggak mau kan si bangsat itu jadi comparing untuk cowok-cowok yang berusaha dekat kayak. Itu masalah mungkin. Iya itu masalah banget. Gue udah coba ke psikiater berkali-kali tapi kayak aduh enggak. Itu masalah gue sih. Selalu membandingkan. Lo nggak sadar sebenarnya kalau lo nggak siap untuk memulai hubungan baru gitu kan? Sebenarnya siap sih kalau tiba-tiba ada cowok yang datang, Tam naik gunung yuk, Tam ke pantai yuk. Aduh siap banget gue. Si mantan ini kan beda gitu. Awal-awal kan gue cuma ngetes dia nih cuma mau ONS apa mau gimana gitu. Datang ke kos gue cuekin aja. Terus karena ada beberapa buku di kamar kan nih, aku boleh baca buku ini ya silahkan. Bener-bener yang gue cuekin. Terus pamit pulang kan tiba-tiba dia nge-WhatsApp nanti makan malam yuk. Oh oke. Terus yang bener-bener gue dandan norak banget semenor-menornya gitu. Diboncengin sama dia makan malam. Gue pikir dia bakalan kaget. Terus karena pas pertama ketemu kan gue dalam kondisi yang gak dandan gitu. Dia beneran diboncengin keluar di Jogja makan. Aduh ini laki istimewa juga. Oh Jogja istimewa ya? Jogja istimewa. Mulai sering nongkrong. Terus gue minta dia buat tes VCT. Karena gue pikir ya hubungannya ini bakalan lama gitu. Tahan dulu ya, jangan gituan dulu. Oh. Sampai sama-sama tahu aku negatif ngomong negatif gitu. Karena kan aku nggak suka pakai sarung. Abis itu baru gue diperawanin di rumah gue sendiri di Tasik. Dan itu rasanya tuh benar-benar kayak anak gadis diperawanin, dihalalin di rumah orang tuanya kayak. Dan dua-duanya seneng jalan, seneng naik gunung, seneng ke pantai, senang menghabiskan waktu berdua. Gue kalau udah punya pasangan kan lumayan kayak pengen banget ngabisin banyak waktu, pengen punya banyak momen bareng-bareng gitu. Jadi gue nggak cocok sama pengusaha sebenarnya. Sering ditinggal gitu maksud lo? Nggak cocok gue, nggak cocok. Sama seniman aja kan di rumah terus ya. Makasih. Kenapa? Kalau senimannya senang traveling ya gue mau kok. Pemahaman lo atau soal identitas lo kan cukup bisa dibilang cair gitu lah ya, fluid gitu. Kalau lo kemudian deket sama orang itu katakan mulai gitu, pasti kan ada obrolan kayak gitu atau justru di luar itu. Lo ngasih pemahaman juga nggak sih ke mereka soal identitas lo sebenarnya lo? Itu proses, itu nggak bisa gue langsung kasih di awal ketemuan ya. Justru kalau misalnya gue tertarik sama orang itu nggak yang mulut gue agak tertata gitu, nggak ngomongin selangkangan. Kalau di lingkaran teman-teman kan menurut gue sampah banget. Tapi kalau sama orang yang gue pikir aduh, gue bahkan gangguin dia aja nggak mungkin gitu. Kayak nyerempet gitu kan, flirting itu nggak mungkin. Gue bener-bener yang so elegan. Nah untuk obrolan soal seksualitas yang cair itu biasanya proses agak panjang. Dan gue agak rumit juga kalau misalnya cari cowok yang serius ya. Kecuali kalau emang dari awal gue udah tahu oh ini buat ONS doang. Kalau emang gue ngerasa cocok sama bentuk fisiknya dan lain-lainnya, ya udah gitu, emang cuma sebatas itu. Tapi kalau misalnya masnya ketagihan gue ogah ya maaf gitu. Teh celup aja deh. Aduh, nasi bungkus aja deh, jangan nasi rantang. Itu tapi termasuk obrolan soal tadi yang lo bilang di awal, hubungan yang pertama lo tadi yang serius banget itu. Ada obrolan soal tes VCT. Lo pasti ngajak calon pasangan lo gitu. Iya dong. Kalau itu buat gue penting banget biar sama-sama tahu gitu. Karena kan hubungan panjang buat gue ya emang semuanya bukan harus jelas ya, tapi setidaknya kita punya punya kesepakatan gitu. Ya gue juga bukan tipe orang yang sangat setia banget gitu. Kalau misalnya sekalinya gue tahu laki gue misalnya udah main curang di belakang, gue bakalan lebih parah gitu. Sifatnya tuh seperti itu dan itu jelek banget gitu. Nah biasanya kalau udah tahu sama-sama negatif gitu, terus ngasih wanti-wanti, lu kalau mau main sama orang lain jangan lupa pakai kondom gitu. Itu aja paling. Cuma untuk kebutuhan itu aja. Dan kalau misalnya udah main sama orang lain, gue nggak yakin bahwa dia pakai kondom atau enggak gitu. Kita puasa dulu ya 3 bulan gitu. Terus VCT bareng-bareng lagi. Jangka panjang itu emang rumit, tapi kan itu bentuk gue sayang lu, dan kalau lu emang sayang gue juga ya ikuti aja gitu. Kalau dia nggak sepakat itu deal breaker gitu ya, lo tinggal aja atau tergantung juga. Kalau ternyata sayangnya lebih berat ya udah deh pakai kondom nggak apa-apa gitu. Kan kehidupan relasinya bukan melulu soal seks gitu kan. Tapi ada kebutuhan lain yang bahkan bisa jadi lebih penting daripada persoalan selangkangan gitu. Nah kayak si mantan ini kan bener-bener bangsat karena semuanya lengkap gitu. Dia tidak hanya memenuhi secara biologis gitu, tapi memenuhi banyak hal lah. Imam yang baik lah ya. Imam yang baik banget. Dan gobloknya itu kan dia Katolik ya. Terus setiap kali pulang ke Tasik, bokap gue juga agak rusuh gitu. Selalu didandani sebagai laki-laki Islam, diajakin sholat Id lah, dan dia nurut gitu.
Wow. Aduh. Sekarang kan sebenarnya jadi lebih mudah kan sebenarnya untuk kenal orang. Tadi lo bilang lo juga nyoba Tinder gitu ya. Semuanya lebih terbuka gitu nggak sih? Ruangnya tuh jadi banyak gitu lo untuk kenal orang dibandingkan mungkin kayak yang tadi lo bilang soal transaksi seksual tadi ya. Itu di Atrium Senen gitu. Gak bisa dibandingin juga. Kalau zaman dulu kan ekspresi gender gue masih kebingungan sama ekspresi gender gue ya. Masih kebingungan sama identitas seksual gue gitu. Kalau sekarang dibilang lebih terbuka iya, tapi juga lebih sulit gitu. Karena kalau misalnya apalagi udah nongol di media bla bla segala macam, orang juga segan duluan, sungkan duluan gitu kayak. Dan banyak orang yang mikirnya gue diva banget gitu kayak, aduh ya Allah lu nggak tahu aja kehidupan asli gue tuh gembel banget. Please jangan ngelihat dari sosial media lah. Kalau sosial media kan kayak enggak. Gue sempat baca interview lo atau artikel soal lo di Hyperallergic. Iya kan lo sempat bilang dengan ekspresi gender lo atau identitas lo yang seperti ini, lo ngerasa terisolasi gitu. Terisolasi? Seriously? Iya. Masa? Merasa gitu. Ada tulisan kayak gitu di Hyperallergic gitu sih. Bahkan ketika lo berada di teman-teman trans yang lain gitu. Oh mungkin itu karena apa ya? Buat gue kan rumit banget gitu. Cowok-cowok kan taunya waria itu juga yang dandan, terus yang berpakaian perempuan. Nah di ranah-ranah itu gue jadi kesulitan gitu karena gue jadi ambigu banget buat orang-orang yang pemahaman soal waria, soal gay hanya dari berdasarkan apa yang mereka pahami gitu, bahwa gay biasanya nggak dandan gitu atau waria biasanya dandan. Nah buat gue kan lebih ke situasional, lihat ke lingkungan atau lokasi di mana gue tinggal gitu. Kalau misalnya di lokasi gue tinggal nggak memungkinkan untuk dandan, ya gue nggak bisa memaksakan itu gitu, daripada jadi konflik gue sama tetangga gue gitu. Nah yang di situ agak ribetnya. Sementara di sosial media rata-rata yang gue posting gue pas lagi make up gitu atau nampak cantik karena filter apa segala macam gitu. Instagram kan punya filter otomatis gitu. Gitu-gitu juga gue agak rumit. Kadang orang deketin terus pas ketemu, loh kok hancur kayak gini sih? Loh kok laki sih di posisi itunya? Tapi kan itu balik lagi ke persoalan pemahaman soal seksualitas yang cair itu tadi gitu. Orang kan pemahamannya masih sebatas waria tuh harus gini-gini, gay itu gini-gini, masih ya gitulah. Di komunitas juga kayak gitu ya. Iya dong. Pun ketika lo mencari pasangan juga itu terjadi. Ya di komunitas waria sendiri di Jogja kan gue sempat dilabelin waria bongkar pasang gitu karena nggak 24 jam dandan gitu. Gue dibilang homo dandan gitu karena gue dianggap gay tapi gue ngikutin waria pakai make up terus pakai baju perempuan gitu. Terus dibilang laki-laki malas kerja karena gue dianggap laki-laki tapi lu mau ikut-ikutan aja ngamen buat biar gampang cari duit ya. Hah? Oh gampangin banget ya ngamen. Sementara buat gue ngamen tuh profesi gitu. Gue bukan yang cuman bunyiin ecek-ecek terus minta duit ke orang. Suara gue cukup membahana kok untuk mengagetkan orang gitu kalau ngamen. Pertanyaan terakhir, Tam. Astaga, gue pikir ini pasti jawabannya akan panjang dan mungkin lo butuh waktu untuk ngejawab ini. Cinta menurut lo apa? Cinta menurut gue apa? Geblek. Cinta menurut gue apa? Setelah gue berproses panjang dengan kehidupan asmara gue sendiri, cinta menurut gue ya rumah gitu. Cinta ya rumah. Bagaimana kamu merasa aman dan nyaman di rumahmu sendiri gitu. Dan ngomongin soal rumah dan cinta, ya rumah itu balik lagi ke tubuh gitu. Buat gue rumah gue ya tubuh gue gitu. Selama lo belum bisa tinggal nyaman di rumah lo sendiri dan mencintai rumah lo sendiri, ya lo juga akan kesulitan menerima cinta dari orang lain gitu. Bukan soal lagi mendapatkan, tapi menerima cinta orang lain gitu. Gimana orang mau bertamu kalau rumah lo berantakan gitu, nampak tidak seperti rumah gitu. Kalau punya saran, komentar, atau ingin berbagi cerita, boleh banget email ke podcast@kbrprime.id dan tulis Love Buzz untuk subjek emailnya. Dalam setiap episode RuPaul Drag Race, RuPaul yang punya acara atau hostnya sekaligus juri dan kreator acaranya, dalam tiap akhir episodenya dia selalu menutupnya dengan kalimat, "If you can't love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else?" Persis seperti yang Tamara bilang. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kunjungi kbrprime.id untuk menyimak beragam podcast lainnya dari KBR.